والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa Allah memberikan karunia-Nya kepada kita selalu dan selalu yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Begitu banyaknya pemberian Allah kepada kita, sehingga sebagai hamba yang mengakui akan nikmat yang diturunkan oleh Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun pada hakikatnya kita tidak akan mampu mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan satu persatu, kita tidak akan mampu mensyukurinya. Sebab kenapa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kalau menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu, bagaimana kita mensyukuri semuanya? Menghitung nikmat saja kita tidak mampu, apalagi mensyukuri semua nikmat itu. Sehingga saat kita bersyukur kepada Allah, itu pun satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang harus disyukuri lagi. Orang diberi kemampuan bersyukur, itu nikmat dari Allah, itu harus disyukuri lagi. Begitu seterusnya. Maka tidak ada hentinya kita ini diajarkan dalam setiap saat, dalam setiap detik, dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara kita mensyukurinya, mensyukuri nikmat itu dengan menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita diberi kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk mencari ridha Allah. Kita diberi nikmat harta, gunakan nikmat itu di jalan Allah. Kita diberi ilmu, ajarkan ilmu itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara kita mensyukuri nikmat. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain, tafsir dari surah Al-Baqarah. Kemarin kita sampai pada ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Kita akan lanjutkan sekarang ayat ketiga dan seterusnya. Ada baiknya seperti biasa, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya sebagai bentuk tabarukan kita dalam keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran di pagi yang masih cerah ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mari kita buka hati kita buka pikiran kita untuk menerima hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Di gambaran umumnya 1 sampai 5 Allah bercerita menggambarkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7, 2 ayat, itu Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir, mengingkari dan tidak beriman kepada Allah. Kemudian dari ayat ke-8 hingga ayat ke-20 Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi manusia berdasarkan keimanan dan tidaknya kepada Allah itu ada 3. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. 3 kelompok. Sampai sekarang ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau di Makkah hanya 2 kelompok, iman, mukmin, kafir, itu aja. Makanya di surat Al-Fatihah itu hanya 2 kelompok yang diceritakan oleh Allah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, ya orang yang beriman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah. Di Makkah itu terang-terangan semua. Mau beriman, beriman dengan terang-terangan. Mau tidak beriman dengan terang-terangan. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, muncul satu kelompok ketiga, ialah orang munafik yang zahirnya dia pura-pura beriman, tapi hatinya dia benci kepada Islam, memusuhi Islam. Zahirnya dia pura-pura beriman. Nabi sholat, dia berada di belakang Nabi, berjamaah kepada Nabi. Bulan Ramadan ikut puasa. Bahkan dalam peperangan kadang ikut berperang, tapi hatinya benci kepada Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini kelompok ketiga. Ini musuh dalam selimut bagi orang Islam. Makanya dalam hal ini Allah berbicara tentang orang munafik itu banyak sekali. Dari seperti yang disebutkan ya, dari ayat 8 sampai ayat 20 itu Allah bercerita tentang ciri-ciri orang munafik. Maka kita sekarang masih berada di bagian yang pertama, disebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu yaitu Al-Qur'an maksudnya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita ingin tahu siapa orang yang bertakwa itu. Sebab orang yang beriman kadang belum tentu dia bertakwa. Orang beriman, orang Islam banyak, tapi dari orang Islam yang bertakwa, orang Islam yang beriman itu sifat khusus. Takwa, ketakwaan itu sifat khusus yang diberikan Allah kepada orang tertentu daripada orang yang beriman. Maka siapa orang yang muttaqin, disebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna yusaddiquna, mempercayai. Orang yang pertama, orang bertakwa itu punya ciri khas, punya tanda, punya sifat orang yang beriman mempercayai bil ghaib, dengan sesuatu yang ghaib, yang gaib, bima ghaba anhum, yang tidak nampak baginya, tidak ada di hadapannya, tidak nampak baginya, minal ba'si wal jannati wan nar, dari hal-hal yang tidak bisa diketahui, tidak bisa dirasakan, seperti misalnya kebangkitan setelah meninggal, surga, neraka, itu semuanya sesuatu yang gaib. Ini orang yang bertakwa itu senantiasa percaya kepada hal yang gaib, percaya kepada hal yang gaib. Apapun, ada gaib mutlak namanya. Ada gaib mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak bisa kita menjangkau zatnya Allah, tidak bisa melihat Allah di dunia. Kenapa begitu? Ujian bagi kita. Andai saja Allah bisa dilihat, maka gak ada orang kafir, pasti beriman semua. Makanya karena itu dipercaya apa tidak dengan adanya Allah, itu ujian dari Allah. Ada selain Allah gaib juga banyak, seperti para malaikat. Kita percaya kalau malaikat ada. Semua yang kita ada di hadapan kita gaib bagi kita, tapi kita harus percaya.
Ini ada dua cara kita mempercayai sesuatu yang gaib. Yang pertama, berdasarkan orang yang memberikan informasi tentang sesuatu yang gaib, kita percaya. Berdasarkan si pemberi berita. Siapa yang berbicara tentang gaib? Padahal itu gaib. Misalnya kita diceritain tentang surga, kita diceritain tentang neraka. Kenapa kita percaya? Karena yang membawa berita ini bukan pembohong. Kita percaya. Siapa dia? Al-Quran dari Allah datangnya, atau hadis dari Rasulullah datangnya. Keduanya ini bukan sesuatu yang ada unsur kedustaan, tidak ada. Semuanya dua, Al-Quran dan hadis, itu adalah sesuatu yang benar datang dari Allah dan dari Rasulullah. Kita percaya karena yang bawa berita bukan pembohong. Rasulullah tidak bohong. Rasulullah tidak pernah dusta. Makanya kita percaya. Nah, kalau ada orang bawa berita gaib, orang ini punya potensi berbohong atau tidak? Nah, ini kita perlu curiga. Misalnya ada orang meramal, nanti akan begini-begini. Gaib bagi kita. Sesuatu yang belum terjadi, yang belum kita rasakan, belum kita lihat, itu gaib bagi kita. Ada orang memberitakan akan terjadi begini. Ini kita boleh percaya, boleh tidak. Kita boleh percaya, boleh tidak, karena sumbernya yang membawa berita ini orang yang punya potensi salah dan punya potensi berdusta. Walaupun dia berkata misalnya walaupun orang berilmu misalnya. Walaupun orang berilmu, kan banyak sekarang, baik yang sering disebut dengan paranormal, tiba-tiba meramal sesuatu. Nanti sampai akan begini. Boleh percaya, boleh tidak, silakan. Anda tidak percaya, tidak merusak. Anda tidak percaya, tidak masalah. Ilmuwan misalnya meramal akan terjadi begini, gaib bagi kita, akan terjadi hal begini. Boleh kita percaya, boleh tidak. Kenapa? Karena sumbernya bersumber dari sesuatu yang punya potensi salah dan punya potensi berdusta. Bisa saja salah penelitiannya, bisa saja salah dalam melakukan penelitian ilmiahnya, bisa saja salah. Tapi kalau dua sumber ini, Allah itu dengan Quran bercerita tentang surga, kita percaya kalau ada surga. Quran berbicara tentang kebangkitan setelah mati, kita percaya karena sumbernya jelas. Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang gaib, kita percaya. Kita percaya karena sumbernya tidak ada potensi berdusta dan tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Atau kita mempercayainya karena itu sudah logika. Kita percaya. Kalau saya bilang sekarang, misalnya saya bilang di jalan raya itu sedang ada kendaraan yang lalu lalang melewati. Panjenengan walaupun gaib bagi panjenengan, tidak dilihat sekarang, tapi saya yakin panjenengan semua percaya kalau di jalan raya sekarang sedang ada kendaraan yang lalu lalang lewat. Pasti panjenengan percaya. Kenapa? Karena sudah logika, dia rasio. Iya, mau di jalan raya banyak kendaraan walaupun kita tidak melihatnya. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ini sifat orang muttaqin, orang yang bertakwa. Kedua, wa yuqimunas shalah, ay ya'tunaha bihuquqiha. Yuqimunas shalah itu artinya mendirikan salat sesuai dengan bihuquqiha, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, sekarang yang perlu kita tekankan, di saat kita sholat, orientasi kita apa? Sebab ada dua tujuan orang melaksanakan sholat. Ada yang sekedar orientasinya yang penting sholatnya sah. Ada yang lebih daripada itu ingin sholatnya diterima. Karena dua hal ini sesuatu yang berbeda. Ada kalanya sholat itu sah, tapi tidak diterima. Apa maksudnya sah? Sholat orang yang sah, yang penting syarat rukunnya dikerjakan, yang membatalkan ditinggalkan, sah sholatnya, gugur kewajibannya.
dan rukunnya dikerjakan, ditunaikan semua, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya dipenuhi, lalu yang membatalkan dihindari, itu sholatnya sah. Tapi sholat yang demikian sah, namun belum tentu diterima. Kalau pengen lebih daripada itu, tambah 2 lagi. Lebih berkualitas sholat kita, tambah 2 lagi. Apa itu? Sunnah-sunnahnya sholat juga diperhatikan, mulai dari sebelum sholat sampai kita selesai sholat. Apa saja sunnahnya sholat? Banyak sekali. Yang kedua, adabnya orang sholat. Kita mesti memperhatikan adab. Karena jadi 5 ini bagi orang yang punya orientasi sholatnya ingin diterima oleh Allah, tidak hanya sekedar sah sholatnya, tapi lebih daripada itu sholatnya diterima, maka 5 ini perhatikan. Syarat rukunnya harus dipenuhi semua. Perhatikan sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya sholat? Setiap sunnah dalam sholat dilakukan. Makanya ini yang membuat Imam Syafi'i itu sangat ketat dengan sesuatu yang sunnah. Walaupun kadang menurut orang lain dalilnya tidak kuat misalnya. Tapi Imam Syafi'i itu asalkan ada hadis, satupun hadisnya misalnya, yang menjelaskan tentang Nabi pernah melakukan ini, walaupun hanya sekali dalam sholat, dilakukan Imam Syafi'i. Saking ketatnya, pokoknya udah pernah dilakukan Nabi, nggak peduli Nabi pernah melakukan ini, dilakukan. Kenapa? Karena kalau sudah dilakukan Nabi sekali, itu sudah masuk sunnah. Nabi sudah pernah melakukan 1 kali, sudah masuk sunnah. Itu sudah sunnah. Tidak perlu misalnya, ini Nabi sering nggak melakukan ini. Tidak perlu kita. Nabi pernah mencontohkan sekali, itu sudah sunnah. Nabi mencontohkan kita untuk bersedekah, itu sunnah bagi kita. Apakah Nabi setiap saat bersedekah? Terus kan enggak. Nah ini pula yang kadang disebut dijadikan dalil. Maaf, ini yang kadang dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah. Misalnya kita ambil contoh ini agak kontroversi kadang. Kunut di waktu subuh. Orang kan kadang mau kunut itu Nabi melakukan ini sering tiap hari atau tidak. Nah, ada hadis yang mengatakan Nabi pernah kunut, makanya dijadikan oleh ulama Syafi'iyah. Oh, Nabi pernah kunut, ya udah kita kunut, ini sudah pernah dicontohkan Nabi. Enggak perlu tanya apakah tiap hari, apakah seminggu berapa kali, apakah setiap tahun, enggak perlu. Nabi pernah mencontohkan, nah kita lakukan karena termasuk sunnah. 1 kali Nabi contohkan, itu sudah masuk pada sunnah. Itu sunnah-sunnahnya sholat. Berusaha untuk dilakukan semua. Adabnya sholat. Bagaimana adabnya orang sholat? Adab ini tata krama kalau kita. Tata kramanya orang sholat. Adab zahir dan batin. Itu kita punya adab zahir wa batin. Contoh misalnya, orang yang sholatnya orientasinya hanya sekedar yang penting sah sholat saya, yang penting saya gugur kewajiban sholat, bisa saja dia misalnya sholat tapi tidak menggunakan adab. Contoh misalnya dia berdiri tegak. Syaratnya sholat harus menghadap kiblat. Apanya yang menghadap kiblat? Bukan wajah. Perhatikan, saat kita sholat yang disyaratkan menghadap kiblat itu bukan wajah, tapi dada. Dada kita menghadap kiblat. Kalau wajah, sewaktu-waktu saat sholat kita berpaling dari kiblat, itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya kita pengen ngeludah saja saat sholat, tidak jadi masalah. Tapi adabnya orang ngeludah, noleh ke arah kiri, ludahkan ke arah kiri, jangan ke kanan. Tapi lihat kondisi juga, kalau sedang berjamaah yang meludah ke kiri, ada teman kita di samping kiri. Nah, lalu dengan alasan, kalau begitu kan yang penting dada kita tidak melenceng dari kiblat. Boleh dong noleh misalnya. Ya silahkan, asalkan jangan keseringan. Lalu noleh terus kanan kiri, noleh. Jadi namanya orang sholat walaupun sesuai dengan syaratnya, tapi dia sholat tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya tidak beradab. Kenapa kalau kita berada di hadapan orang yang kita hormati, misalnya kita dipanggil berada di hadapan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, berani nggak kita noleh-noleh di hadapan sedang diajak ngomong nolak begini, nolak, nggak berani kita, nunduk gitu. Kenapa? Di hadapan Allah sering kita ini tidak fokus, padahal kita sedang berdialog dengan Allah dalam sholat kita, sedang kita memohon kepada Allah.
dalam salat kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu semua di hadapan Allah. Kenapa mesti toleh? Itu kan tidak beradab. Salatnya bagaimana? Sah kalau salatnya. Cuma jangan berharap sampai pada tingkatan diterima. Kenapa? Anda tidak beradab di hadapan Allah. Sah salatnya, tapi tidak beradab. Nah, sholat yang begini yang tidak punya dampak. Makanya sholat yang punya dampak terhadap kehidupan orang yang melaksanakan sholat itu yang disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah sesuatu yang bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah orang semakin sholatnya rajin tapi semakin bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti ada buah dari sholatnya. Ini hasil buah tanda bahwa sholatnya diterima, bukan hanya sekedar sah. Tapi kalau ada orang sholatnya rajin tapi maksiat masih rajin, ini yang sering kita sebut dengan STMJ. Ini sering kita sholatnya rajin, tapi maksiat juga rajin. Di mana ada tempat kebaikan, ada sholat berjamaah di depan, tapi di goskop, di orkes juga di depan juga. Setiap ada orkes ada di depannya, sholat berjamaah di depan. Ini STMJ. Apa STMJ? Sholat tekun maksiat juga. Ini belum berefek berarti sholatnya kepada dia, belum punya efek. Yuqimuna sholat ya'tuna biha bihuquqiha. Jadi maka ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita ngaji terutama dalam bab ibadah. Jangan sampai kita sholat kita nggak kenal ini termasuk apa, ini rukun apa bukan sih dalam sholat kita. Ini masuk sunnah apa bukan? Adabnya orang sholat seperti apa? Makanya sampai begitu kalau pengen jaga adab, sehingga Nabi itu ngajarin kita kalau sholat berjamaah, kata Nabi, cari tuh saf pertama, cari, usahakan ada di saf pertama. Kenapa? Lebih menjaga adab kita kepada Allah, karena konsentrasi kita lebih fokus ketika kita berada di saf pertama. Beda dengan yang saf kedua, beda dengan saf ini semakin banyak ujiannya, semakin ke belakang saf kita semakin banyak ujian kita. Yang mengganggu konsentrasi kita itu semakin banyak. Kalau di depan kita Pak tembok. Paling itu yang semakin. Tapi kalau di belakang kita, awalnya sudah pengen khusyuk, takbirnya mantap, Allahu Akbar, khusyuk. Begitu dibuka matanya, di depan ada ujian. Ada orang pakai baju, tulisannya sering gersik. Kuat, kokoh, dan tak tertanding. Wah, ini jadi pikiran sudah ini. Semakin ke belakang, ada lagi macam-macam. Makanya Nabi ngajarin kita, saf pertama, usahakan saf pertama. Kenapa? Karena selain fadilahnya besar, yang mengganggu kehusuan kita semakin sedikit kalau saf pertama. Makanya di masjid-masjid kadang kita sering anjurkan jangan menaruh sesuatu di dinding apa yang mengganggu kita. Kadang maaf, masjid-masjid itu struktur pengurus masjid itu ditempel di depan, di dinding depan ini yang menghadap ke sholat, sehingga walaupun kadang kita ada di saf pertama mengganggu sholat kita. Allahu Akbar, saf pertama, buka mata, ada banner besar struktur kepengurusan masjid, ketua bapak ini, sekretaris bapak ini, dibaca sama kita. Kalau mau taruh silakan ditaruh papan pengumuman, ditaruh di belakang, jangan ditaruh di dinding depan yang mengganggu konsentrasi kita. Bahkan Sayyidina Umar itu kalau mau sholat, beliau disebutkan kalau mau sholat, apalagi sholat sunnah yang sifatnya sendirian, beliau mencari tempat yang memang tidak ada, bahkan Quran saja sama beliau tidak ditaruh di depannya. Mushaf kan, karena kita mushaf Quran saja kan kita macam-macam. Ini mushaf Quran ini cetakannya bagus, ini di mana ini penerbitnya, mengganggu pikiran kita. Makanya sekali lagi wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat dan sesuai dengan hak-haknya sholat yang kita tunaikan, bukan hanya sekedar kita menjalankan syarat dan rukunnya saja, tapi yang sunnah dan adab-adabnya sholat juga ditunaikan. Kalau pengen tahu bagaimana, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, apa saja sunnahnya sholat, apa bagaimana adabnya orang sholat, nah ini yang pentingnya kita ngaji. Jadi saat kita ngaji diberitahu ini loh, yang sunnah
Ini loh adab-adabnya orang sholat, baik adab zahiran wa batinan, adab secara zahir bagaimana, adab dalam batin kita seperti apa. Makanya saat kita sholat juga diantara adabnya, silahkan baca bacaannya dengan begitu, dengan pelan, ya, dengan kalau bisa, kalau paham maknanya syukur. Baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena disebutkan dalam hadis, setiap ayat yang kita baca dalam surat Fatihah itu ada jawaban dari Allah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani Abdi, hambaku itu telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah. Berarti kalau begitu, setiap ayat yang kita baca dalam Fatihah kita itu bagaikan dialog kita dengan Allah. Maka adabnya orang berdialog, berbicaralah dengan pelan, jangan Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana dialognya semacam ini? Allah jawab, ini orang yang ini. Itu diantara adab-adabnya ini. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, ciri orang bertakwa kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Mereka orang bertakwa, kata Allah, a'tainahum, yang telah kami berikan, yunfiqun, mereka infakkan, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ini ciri khas orang bertakwa yang ketiga, menginfakkan sebagian. Kenapa sebagian yang disebutkan? Karena kalau semuanya yang diinfakkan berat bagi kita. Yang disebutkan sebagian yang diberikan oleh Allah dari rizki-rizki itu diinfakkan di jalan Allah. Makanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian itu berapa sebagian itu? Prosentasenya berapa sebagian itu? Ya, intinya sebagian itu enggak semuanya gitu. Loh, kalau infak semuanya, semua harta infakkan bagaimana? Nah, di zaman Nabi itu satu-satunya sahabat yang ketika berinfak secara totalitas semua hartanya diberikan sebagai infak, itu hanya Sayyidina Abu Bakar yang diterima oleh Rasulullah. Yang lain itu nggak diterima kalau mau infakkan semuanya. Ada yang diterima hanya setengah, ada yang diterima hanya sepertiga. Dan sahabat-sahabat itu kalau berinfak, Pak, tidak menggunakan nominal. Kalau kita kan logika kita, ada orang berinfak 1 juta dengan orang berinfak 50.000. Logika kita kan lebih hebat yang 1 juta. Kenapa? Yang kita lihat nominalnya, nolnya yang kita lihat. Semakin banyak nolnya, wah semakin keren ini. Tapi kalau kita coba selidiki hakikat orang berinfak, sebagian dari hartanya itu, kalau yang dicontohkan dari sahabat Nabi, mereka menggunakan persen. Ya Rasul, saya berinfak 50% dari harta saya, 1/3 dari harta saya. Kalau kita kan 1 juta 50.000, 1 juta lebih banyak daripada 50.000. Tapi kita tidak melihat siapa yang berinfak. Coba kita pikirkan, orang yang berinfak 1 juta, sedangkan dia miliarder, orang kaya, bahkan hartanya banyak, berinfak 1 juta, berapa persen bagi dia? Enggak ada harganya bagi dia 1 juta. Yang berinfak 50.000, tukang beca, yang di dompetnya hanya ada 100.000, berapa persen yang dia keluarkan dari 50.000? Kan 50%. Kenapa? Tukang beca yang berinfak, di dompetnya hanya ada 100.000, dia infakkan 50.000, berapa persen? 50%. Yang sedekah 1 juta itu orangnya milioner atau miliarder, miliaran duitnya, 1 juta, berapa persen? 0, sekian. Itu logika kita. Itu logika kita. Maka kita sering menyanjung orang yang semakin banyak, wah hebat. Kita tidak tahu bahwa orang yang berinfak sedikit itu dia orang yang pas-pasan. Coba yang miliarder itu suruh infak 50%, mau nggak? Punya duit 1 M, ayo infakkan 500 juta, mau nggak? Mikir dia lah. Kalau orang tukang beca itu juga sebetulnya mikir, ada uang cuma 100.000, ini buat belanja ini, dia mau mengeluarkan 50.000, wah itu sudah luar biasa. Kenapa? Kan 50% dari hartanya.
Maka kata ulama ini juga merupakan anjuran bagi kita untuk mencari rezeki yang halal sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak rezeki yang kita dapatkan, maka tentu infak kita juga akan semakin banyak. Sebagian dari harta itu akan semakin banyak yang kita keluarkan. Maka di sini membenarkan wa mimma razaqnahum yunfikun, secara tidak langsung agama kita, ajaran kita yaitu Islam menganjurkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak rezeki yang kita dapatkan, semakin banyak yang kita dapatkan sesuatu yang halal, maka infaknya nanti akan semakin banyak, sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang kita ingin tahu rezeki itu apa sih? Rezeki itu, sebab sebagian orang kadang hanya mengira rezeki itu hanya duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki bagi dia. Rezeki itu apa? Di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap sesuatu yang memberikan manfaat kepada Anda itu rezeki. Setiap sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan kepada Anda itu rezeki bagi Anda. Apa saja sudah. Kalau memberikan yang Anda bisa merasakan kemanfaatannya dari itu rezeki Anda. Uang misalnya tentu itu rezeki karena memberikan manfaat kepada kita. Sehat yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa mengambil kemanfaatan dari kesehatan, itu rezeki yang tidak terhingga. Sehat, kita diberi anak, rezeki bagi kita, diberi jabatan, rezeki bagi kita. Maka sebetulnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang nempel saja dengan kita, itu sudah tidak bisa kita hitung pemberian Allah, yang bisa kita ambil kemanfaatannya. Belum yang di luar kita. Kan rezeki kita itu kan dua. Ada yang nempel dengan kita, yang ada di tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang rezeki berpisah dengan kita, seperti mobil, seperti tanah, seperti perusahaan. Itu kan pisah dengan kita. Enggak usah yang jauh, yang ada di kita saja. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Kalau kita satu persatu, makanya kita kalau paham tentang rezeki, kita tidak akan pernah mengeluh kepada Allah. Kadang Allah memberikan rezeki berupa uang kepada kita, berupa duit, kadang sedikit, tapi rezeki yang banyak diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang santri datang kepada kiainya, matur kepada gurunya, "Kiai, saya mau menikah, tolong doakan saya." Didoakan sebagai doa restu. Setelah menikah, dia mencoba untuk bekerja. 1 tahun tidak dapat pekerjaan. Datang lagi kepada kiainya, "Kiai, doakan saya. 1 tahun ini saya tidak punya pekerjaan tetap. Ekonomi sangat susah." Akhirnya tahun kedua sama, datang lagi. Hingga akhirnya tahun ketiga masih dalam kondisi yang sama, belum punya pekerjaan yang tetap. Rizkinya masih sering tersendat-sendat. Lalu dia mengeluh di hadapan kiai. Kalau datang kedua dan ketiga, pertama dan kedua hanya minta didoakan. Yang ketiga mengeluh tentang pemberian Allah. Apa kata kiai? Nah, coba saya ingin bertanya, kalau kamu menganggap rezeki dari Allah itu hanya berupa harta saja, andaikan ada orang datang kepada kamu, ingin membeli jantungmu, karena ada orang sedang butuh jantung ingin dibeli, kamu kira-kira pasang harga berapa? Kalau mau ada orang beli jantung kita, mau kita pasang harga berapa? Ada nggak kira-kira? Ada orang butuh jantung, kebetulan jantung kita sehat, ditawar, mau kasih harga berapa? Nggak ada yang kita jual, Pak. Berapa? Mahal. 1M. Enggak. Dan harta mau berapa? Enggak dijual. Itu baru jantung. Berarti jantung Anda yang sehat, yang diberikan oleh Allah, itu harganya luar biasa. Kalau mau diuangkan, ayo dah. Kalau memang menurut Anda rezeki itu hanya berupa harta, yaitu uang dan lain-lainnya, ayo semua hitung. Jantung berapa yang Allah berikan sehat, paru-paru, liver, semuanya kok diberikan sehat sama Allah. Wah, itu berapa? Sudah nggak bisa dinilai dengan harta. Tapi sebaliknya, ada orang diberikan harta yang banyak, luar biasa, hartanya banyak. Tapi di sisi lain
nikmat atau rezeki yang lain Allah kurangi. Kadang hartanya banyak tapi badannya tidak begitu sehat. Sama seperti itulah kehidupan kita. Maka kadang kita sering sebutkan, ada orang punya pabrik beras tapi nggak boleh makan nasi putih sama dokter. Buat apa punya pabrik beras? Ada orang punya kendaraan mewah tapi tiap hari yang dia naikin kursi roda. Tiap hari yang dia naikin kursi roda. Terus apa gunanya punya mobil mewah? Siapa yang nikmatin mobil mewahnya? Supirnya, wah kemana-mana, keren supirnya. Orangnya sendiri kursi roda tiap hari. Kita nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, kadang sepeda ontel aja nggak punya, tapi kaki bisa dibuat tajam. 30 kilo berjalan, dari Tanggul ke Jember, kuat alhamdulillah. Nggak punya mobil, tapi kaki masih bisa dibuat berjalan kemana-mana, alhamdulillah. Itu cara kita memandang pemberian Allah, rezeki yang datangnya dari Allah. Jangan melihat hanya satu sisi saja, melihat pemberian Allah. Lihat dari semua sisi. Mungkin kita di sini agak diberi sedikit, mungkin di yang lain kita diberi banyak oleh Allah. Sehingga muncul rasa syukur. Kalau pandangan kita sempit kepada rezeki Allah, ya hanya di situ saja. Menurut kita misalnya rezeki itu ya duit. Begitu dapatnya duit sedikit, nah ini kita baru mengeluh. Bahkan kita memaki-maki Allah karena na'udzubillah. Kita tidak melihat yang lain dari sisi-sisi yang lainnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, a'tainahum, yang kami berikan. Dalam tafsirnya razaqnahum a'tainahum, yang kami berikan. Berarti kalau begitu rezeki yang kita dapatkan itu memang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau diberikan, ada yang memberi, ada yang diberi. Siapa yang memberi? Allah. Siapa yang diberi? Kita. Maka rezeki itu murni pemberian Allah. Sehingga namanya memberi, Pak, kadang pekerjaan kita itu hanya sekedar ikhtiar. Kita ikhtiar, kita punya profesi, kita kerjakan profesi kita, itu ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Tapi jangan berkeyakinan bahwa rezeki kita satu-satunya dari arah sana. Bukan. Kadang profesi kita ini justru dapat rezeki dari sana. Allah, yang penting Allah ngasih sama kita. Kadang ngasihnya bukan dari jalan yang kita tekuni. Ada orang kadang jualannya ini, dia berbisnis ini, tiba-tiba rezekinya dari yang lainnya. Jadi kita berikhtiar, cuma jangan berkeyakinan bahwa rezeki kita satu-satunya dari jalan yang kita kerjakan. Itu enggak. Allah punya banyak jalan. Kadang malah justru yang kita kerjakan itu tidak mendapatkan keuntungan, malah dari jalan lain kita beruntung yang kita tidak pernah menyangka ada rezeki datang dari sana. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau begitu apa yang kita punya itu sudah pemberian dari Allah. Sehingga tidak ada orang yang berani mengklaim itu semua yang ada di dunia ini milik Allah. Lalu pencuri menggunakan dalil ini. Kenapa Anda mengambil milik orang? Semua kan milik Allah. Semua kan milik Allah. Kambingnya dicuri dengan alasan lillahi ma fis samawati wa yang ada di langit di bumi semua milik Allah. Kalau begitu Anda juga milik Allah. Kalau begitu saya congkel mata Anda sebelah bawah dengan kalau begitu, karena semua milik Allah. Jadi semua yang diberikan kepada kita oleh Allah ini hak kita. Jadi punya, jadi milik kita. Allah memberikannya kepada kita. Maka jangan menggunakan alasan semua milik Allah lalu dengan seenaknya mengambil haknya orang lain dengan alasan ini semua kan milik Allah. Enggak begitu. Karena ini sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, tanggung jawab kita sebagai yang diberi. Nah, dua. Kalau kita dapat pemberian dari Allah atau dari orang lain misalnya, dua. Apa yang pertama? Jangan sombong. Kamu baru dikasih. Bukan awalnya bukan punya kita. Kita dikasih, kita diberi sama Allah. Jangan sombong. Nanti kalau sombong, yang ngasih nggak terima, Pak. Dikasih sombong, ya masa nggak dikasih lagi. Kita misalnya di hadapan orang, ada orang ngasih sama kita, lalu di hadapan dia kita sombong, kita merasa hebat, padahal dikasih. Kira-kira yang ngasih seneng nggak sih sama orang? Nggak seneng. Ini orang dikasih sombong, ya nggak akan saya kasih lagi. Maka kalau sudah dikasih sama Allah, diberi sama Allah, satu,
Tugas kita jangan sombong. Yang kedua tugas kita jaga itu pemberian. Jaga itu pemberian ini. Kalau dijaga, insya Allah yang ngasih senang. Kenapa? Dijaga, dirawat. Tidak digunakan pada hal-hal yang membuat si pemberi murka. Jadi tidak menggunakan pada hal-hal ketika kita gunakan yang memberi murka. Ini berlaku juga dalam kita. Kita misalnya diberi sama orang lain, diberi bahkan orang tua pun ketika memberikan kepada anak kesayangannya, kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, orang tua akan murka, orang tua akan marah. Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah beri kita, tapi pemberiannya lalu kita gunakan untuk sesuatu yang membuat Allah marah. Jadi tugas kita dua sebagai penerima pemberian dari Allah. Yang pertama, jangan sombong setelah kita mendapatkan itu. Yang kedua, jaga dengan baik supaya yang memberi tidak marah. Kalau yang memberi marah, maka awas nggak diberi lagi. Kadang kita seperti anak kecil lah. Kita ini kadang seperti anak kecil. Anak kecil bagaimana? Minta sama orang tua, minta mainan sama orang tuanya. Kalau nggak dikasih ya nangis. Sama kita minta kepada Allah. Kalau kita butuh, wah nangis kita tengah malam. Ya Allah, nangis kita. Begitu dikasih sama Allah, lupa sama yang kasih. Saking senengnya menikmati permainan. Anak kecil kan begitu. Anak kecil kalau pengen mainan, minta sama orang tuanya sampai nangis-nangis. Sebelum dikasih, nangis terus dia. Ketika dikasih sama orang tuanya mainan, dikasih mainan, lupa sama semuanya. Lupa makan, lupa tidur siang, lupa macam-macam. Saking asiknya dengan permainannya. Ketika diambil permainannya sama orang tuanya, nangis. Itu anak kecil. Nangis kalau udah diambil. Kita jangan begitu, yang tiap malam kita minta berdoa kepada Allah dengan nangis-nangis. Begitu Allah kasih permintaan kita Allah tunaikan, diberi sama Allah, lalu kita terlalu asyik di situ menikmati permainan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika Allah ambil lagi, nangis lagi kita. Anak kecil kita ya. Anak kecil kita ini ternyata. Minta ya Allah jadikan saya ini, minta jabatan kepada Allah. Diberi sama Allah. Yuk kamu minta jabatan, ini saya berikan. Jadi orang terpenting, jadi orang nomor 1. Entah di tingkat kabupaten, terlalu nikmat dengan permainan, terlalu menikmati pemberian sampai lupa akan kewajibannya. Begitu nanti jabatannya diambil sama Allah, nangis. Anak kecil. Maka tugasnya sekali lagi, karena Allah sebagai pemberi, kita sebagai penerima, tugas penerima dua. Jangan sombong dengan pemberian itu. Yang kedua, jaga pemberian itu supaya yang memberi tidak murka, supaya yang memberi tidak marah kepada kita. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari mimma razaqnahum yunfikun, a'tainahum, kata Allah telah kami berikan kepada. Jadi pemberian Allah, kalau begitu suka-suka yang memberi, tidak bisa diatur yang memberi. Nggak bisa kita mengatur. Pokoknya saya minta begini. Nggak bisa diatur. Allah yang memberi. Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Kita harus husnudzon kepada Allah. Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Sama dengan panjenengan punya anak 5. Punya anak 5 atau punya anak 2. Yang satu mahasiswa kuliah, yang satunya SD. Yang mahasiswa minta pada bapaknya, Pak, belikan sepeda motor lah. Dibelikan sama bapaknya. Lalu anaknya yang SD dengan dalih keadilan minta sepeda motor juga. Kira-kira dikasih nggak? Anak masih SD minta juga sepeda motor dengan kan kakak diberikan sepeda motor. Kenapa saya nggak diberi sepeda motor? Apakah yang ngasih siapa? Yang memberi siapa? Yang memberi orang tua. Kata orang tua, nah belum waktunya. Bukan tidak adil. Bukan adil itu tidak harus sama. Kita melihat kebutuhannya, Allah yang tahu kebutuhan kita. Allah yang tahu, kata Allah, ini kebutuhannya sekian, diberi lebih banyak. Ini kata ini kalau diberi lebih banyak, ini banyak mudorotnya sama orang. Sama dengan anak kecil SD, karena kakaknya yang kuliah diberikan sepeda motor, lalu sama bapaknya juga diberikan sepeda motor. Kira-kira sepeda motor untuk anak SD lebih banyak manfaat apa lebih banyak mudorotnya? Lebih banyak mudorotnya.
Maka kadang Allah yang tahu, ini orang kalau dikasih banyak, ini insya Allah bisa menjaga karena kebutuhannya sebegitu. Ini orang kalau dikasih banyak, lebih banyak mudaratnya nih kalau saya kasih sekarang. Jadi takaran berapa yang diberikan kepada kita, Allah yang maha tahu. Kapan kita diberikan juga Allah yang maha tahu. Dua ini. Tugas kita minta aja kepada Allah. Yakin aja Allah akan memberi. Tapi berapa dan kapan datangnya itu Allah yang sudah maha tahu. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah sudah membentangkan rizkinya kepada siapapun yang Allah kehendaki sesuai dengan kebutuhannya. Maka sekali lagi, dengan ini kalau kita paham tentang konsep rizki yang datang dari Allah, kita akan banyak mengetahui tentang banyak hal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun fi ta'atillah. Baik, ini hanya kita sampai bahas satu ayat saja. Kalau satu pertemuan satu ayat, satu pertemuan setengah bulan, kira-kira dalam Al-Quran itu ada 6.600 ayat lebih. Berapa puluh tahun nanti ini, mudah-mudahan masih diberi panjang umur, masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak selesai, nggak hatam, udah keburu kiamat, kita lanjutkan ngaji di surga aja nanti. Alhamdulillah. Jadi kita ngaji itu begini lah, nggak buru-buru pengen cepat selesai. Yang penting paham sedikit, paham alhamdulillah. Daripada selesai. Ini kalau mau hataman aja kita selesai, sehari kita selesai hataman Quran. Tapi paham nggak dengan apa yang kita baca? Itu kan yang menjadi masalah. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa guys, satu potongan satu ayat. Yang penting kita paham, dan yang paling penting semakin menambah keimanan kita dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Itu inti daripada kita belajar. Karena amal itu adalah buah daripada ilmu. Orang berilmu tapi tidak mampu mengamalkan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Ya ada manfaatnya, cuma nggak banyak, nggak ada buahnya. Maka buah daripada ilmu yang penting kita mengamalkannya. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, monggo dengan seperti biasa kalau ada pertanyaan kita buka monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan meyakinkan sholat, ini kan penting wajib lagi. Di muhiji tabduru sholat bisa latih harkatin. Batal sholatnya orang itu 3 gerakan. Tolong dijabarkan. Dan badannya teriak, kadang tangannya sampai menjaga dengan tolong jabarkan. Baik, di antara mawali'us shalah, mubtilatus shalah, tadi kita sebutkan ya, minimal orang itu menjaga dalam sholatnya 3 hal. Syarat dan rukunnya dipenuhi, yang membatalkan dihindari. Jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat sholat kita batal. Apa saja yang membatalkan sholat? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan para pengikutnya, di antara yang membatalkan sholat itu ketika seseorang bergerak dengan 3 kali gerakan. Yang gerakan itu bukan gerakan sholat, bukan gerakan sholat. 3 kali bergerak secara terus menerus dalam mazhab Imam Syafi'i bisa membatalkan sholat. Terus menerus bergerak terus menerus 3 kali. Yang bukan gerakan sholat, bukan gerakan takbir, bukan gerakan ruku, bukan di luar itu. Kita bergerak sesuai dengan keinginan kita sendiri saat kita sholat. Kalau dilakukan 3 kali terus menerus, itu bisa membuat sholat kita batal. Terus bagaimana caranya? Ya silakan bergerak, tapi jangan sampai 3 kali terus menerus. Misalnya kita gatel misalnya. Ini karena seperti itu kelas kita. Kalau orang-orang yang sudah hatinya online dengan Allah dalam sholatnya, apa yang ada di tubuhnya nggak kerasa, dia asik dengan Allah. Kalau kita kan gatel aja masih kerasa, Makanya Sayyidina Ali itu satu saat beliau ikut perang, saat peperangan betis beliau terkena panah. Lalu beliau minta untuk supaya
panah itu dicabut yang sudah nancap begitu. Ternyata beliau nggak kuat, banting beliau nggak kuat. Akhirnya apa kata beliau? Tunggu, saya mau sholat dulu. Saya mau sholat 2 rakaat. Begitu nanti saya takbir Allahu Akbar, kalian cabut itu panah yang nancap ke betis saya. Betul, ketika beliau sholat 2 rakaat dalam takbiratul ihramnya, Allah, sebut nama Allah, dia dicabut oleh temannya. Panahnya apa? Ya panahnya yang nancap itu nggak kerasa dan tidak goyah sedengannya. Kenapa? Hatinya sudah online, sudah asik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan enggak, gatel gigit nyamuk aja kita kerasa. Nah bagaimana kalau gatel? Ini gerakan garuk itu kan bukan gerakan sholat. Supaya tidak batal bagi silakan nggak apa-apa. Bergerak, menggerakkan anggota badan. Contoh yang sering kita menggaruk anggota tubuh kita, silakan, tapi jangan bergerak 3 kali terus. Bagaimana caranya? Misalnya, bagaimana yang gatal? Di pipi misalnya, di bagian sini. Angkat tangan kita, letakkan dulu di sini. Diam sejenak. Kita garuk sekali, diam lagi. Garuk 2 kali, diam lagi. Yang penting ada jeda, tidak begini-begini. Itu kalau orang dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang bergerak 3 kali terus begini, itu bisa batal sholatnya. Dan juga ini sering terjadi, gerakan yang sering terjadi, makanya orang bergerak itu saya kali katakan boleh. Anda pindah tempat saat sholat boleh, pindah tempat. Misalnya Anda ingin meludah, harus ke samping, silakan bergerak ke samping, berjalan, tapi jangan sampai jalannya itu gerak 3 kali terus. 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti. Ini jarang, yang sering dan banyak orang tidak paham ketika ingin mengisi sop yang kosong di depan. Ini perlu perhatikan. Misalnya kalau kita ada di sop nomor 2, ternyata orang yang persis di depan kita batal wudunya saat sholat, otomatis sop depan kita kan kosong 1. Maka kita berkewajiban yang di belakangnya persis untuk mengisi sop pertama. Berarti kalau begitu ya melangkah, berjalan, mengisi sop yang kosong itu. Cuma itu tadi, jangan sampai berjalan, bergerak, melangkah 3 kali terus menerus. 1 langkah, diam, berhenti. Atau misalnya begini, nah kita berhenti sampai kita nanti sampai pada sop yang kita tuju. Itu boleh dalam sholat. Dalam sholat boleh. Kadang ada orang mengira bahwa dianggapnya batal. Sopnya di depan kosong dibiarkan. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Jadi sekali lagi ini ilmu bagi kita, cara bergerak kita supaya tidak membatalkan sholat dan bisa menyempurnakan sholat. Jadi bergerak yang tidak membatalkan sholat dan bisa menyempurnakan kualitas sholat. Seperti misalnya di depan kita ada kosong untuk 1 orang karena orangnya batal wudu atau apa misalnya, maka yang di belakangnya yang harus mengisi. Ini saat sholat. Ini bagaimana caranya? Ya silakan berjalan menuju itu, tapi jangan sampai berjalan dengan 3 langkah terus menerus. Berhenti dulu 1 langkah, berhenti, melangkah lagi, berhenti sampai pada sop yang kita tuju. Itu boleh. Kadang ada orang ditinggalkan, di depannya kosong ditinggalin begitu saja. Malah itu justru tidak menyempurnakan sholat berjamaah kita. Makmum dengan makmum atau makmum dengan imam. Ini lebih inti lagi. Ada imam batal sholatnya, manusiawi. Barangkali keluar angin nggak disengaja atau barangkali ini manusia. Bagaimana? Ya jangan diterusin, jangan gengsi. Saya kan imam, gengsi dong. Nggak bisa. Ini orang batal sholatnya nggak imam nggak makmum, keluar. Nah terus gimana? Buyar sholat berjamaah? Ya enggak buyar. Siapa yang ganti? Yang persis di belakang imam maju. Gantikan imam yang ada di mihrab. Gantikan imam yang ada di mihrab. Maju. Siapa yang persis di belakang? Makanya yang persis di belakang ini dianjurkan, yang persis di belakangnya imam itu dianjurkan orang yang paham dan layak jadi imam. Biasanya badan. Itu posisinya di belakang imam, sehingga kalau imam nanti batal, dia bisa gantiin. Kalau yang di belakang imam orang yang nggak paham apa-apa, ini ketika imamnya batal, susah siapa yang menggantiin. Oh, kebetulan orang yang paham ada di sop belakang sana yang biasa jadi imam. Ini bagaimana mau maju ke depan? Nggak bisa. Makanya itu dianjurkan. Yang ada proses di belakang imam itu adalah
orang yang paham tentang sholat berjamaah, sehingga ketika imam batal di pertengahan, maka dia yang menggantikan imam maju. Cara bergeraknya, cara majunya jangan sampai 3 kali terus menerus. Jadi ini berlaku untuk kita sholat. Misalnya kita mau bergerak selain gerakan sholat boleh, asalkan jangan sampai 3 kali terus menerus, ada jeda di sana. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Satu lagi, Tadi apa? Imam yang batal teknis, makanya gimana? Saya pas sujud, imam batal. Terus teknis, makanya gimana? Sujud terus keluar sih imam. Nah, kalau imam dalam kondisi sujud keluar atau misalnya dalam kondisi tahiyat akhir, nah kan nggak mungkin merangkak ke depan, kan begitu. Jadi bukan hanya sujud saja betul. Yang bisa kita pindah itu kalau dalam kondisi kita berdiri, ini otomatis. Jadi misalnya imam dalam kondisi sujud dia batal, atau dalam kondisi tahiyat akhir, maka imam memberitahu dengan ucapannya bahwa dia batal. Nggak apa-apa, sehingga nanti yang diperagakannya persis memandu sholat berjamaah. Misalnya dalam sujud imam batal, imam beritahu teruskan sholat anda. Jadi ketika mengatakan teruskan sholat anda, misalnya, oh paham, batal imam ngomong apa kok itu batal? Jadi buktinya ngomong bahasa Indonesia, ini kan batal berarti dia. Maka yang di belakangnya langsung Allahu Akbar, ambil alih pemandu imam. Begitu dia tahiyat, ya udah biarin dia tahiyat. Begitu ada kesempatan nanti berdiri, ya dia maju saat berdiri. Ya kalau tidak ada kesempatan berdiri, ya intinya di belakang imam itu yang menjadi meneruskan jadi imam. Ini udah kita kebetulan di sujud terakhir. Sujud terakhir imam batal, otomatis imam keluar. Maka yang meneruskan siapa? Yang di belakang imam. Jadi dia yang memandui selesainya sujud. Allahu Akbar, tahiyat akhir. Nggak mungkin dia pindah ke tempatnya karena sudah duduk tahiyat akhir. Ya dia juga di tempatnya situ nggak jadi masalah. Di tempat situ nggak jadi masalah karena orang yang sejajar, makmum yang sejajar dengan imam itu tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja makruh. Tapi kalau dalam kondisi begini dimaafkan. Maka di belakang imam, jadi udah sujud misalnya tahiyat akhir, ya udah tahiyat akhir duduk di situ di tempat anda. Begitu selesai anda yang memandu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang dianjurkan pindah itu kalau ada kesempatan untuk berdiri, sehingga bagi dia memungkinkan untuk menempati posisi imam kalau ada kesempatan berdiri. Nah bagi imam ini sekalian, bukan hanya makmumnya, kadang ada imam nggak paham juga. Sekalian bagi imam kalau batal silakan berwudu. Begitu nanti anda masih nututi sholat berjamaah, jadi makmum anda di belakang ngomong sama dia. Makmum, walaupun tadi anda imam, ini yang kadang ada pertanyaan, seperti apa kondisinya di awal sholat jadi imam tapi di akhir sholat jadi makmum? Ya makmum imam yang batal itu kan. Di awal sholat jadi imam, jadi begitu salam dia mesti jadi makmum di belakang. Ya seperti itu. Jangan terus gengsi, wah tadi saya imam masa mau jadi makmum sekarang. Ya udah, ini dalam urusan sholat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya seperti itu. Saya kira di sini kalau fikih kan sudah ngaji ada Fathul Mu'in, jadi nggak usah kita bahas tentang ibadah, tidak terlalu banyak. Insya Allah di Fathul Mu'in panjenengan juga ngaji di sini, ada kitab kajian fikih ibadah, dan itu Insya Allah sudah dibahas dengan tuntas hal seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan kita jawab sebisanya saja, karena kita tafsir. Alhamdulillah ini sudah isyraq seperti itu, kita tidak terasa duduk. Ini kalau tidak ada kajian kita nggak kuat duduk dari subuh sampai segini. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian kita di akhir majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah supaya mudah-mudahan hari ini menjadikan hari yang baik untuk kita, bisa kita isi dengan kebaikan, bisa kita isi dengan sesuatu yang manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an mardiyya wa jam'an maghfura wa jam'an mahfudha wa jam'an mustajaba wa jam'an maqbula wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la hawlana wa la bainana syaqiyyan wa la maghdudan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana